Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelum itu, izinkan aku buat perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Ajeng Skarayu Kedaton, biasa dipanggil Ajeng. Aku dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika dengan NIM 240506300032. Salam kenal! Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu hak dan apa itu kewajiban warga negara? Nah, kali ini aku bakal jelasin nih. Jadi, hak itu merupakan sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan untuk melakukan sesuatu. Hak dapat berbentuk suatu kewenangan atau kekuasaan. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilakukannya suatu kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabila kewajiban telah dipenuhi. Nah, contohnya yaitu suatu pegawai mendapatkan upah setelah ia melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu, hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia. Lalu, hak asasi manusia sendiri beda loh pengertiannya dengan hak warga negara. Nah, untuk hak warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dan kedudukannya sebagai bagian dari sebuah bangsa. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya apa? Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga Indonesia. Hak ini tidak berlaku untuk orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Kan dari tadi kita udah ngomongin hak nih. Lalu, kewajiban itu apa sih? Jadi, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar pada setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Akan tetapi, meskipun demikian, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang sangat luas. Lalu, contohnya apa? Nah, contohnya yaitu di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan keduanya memiliki kausalitas hubungan sebab dan akibat. Nah, tadi kan kita sudah membahas pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Lalu, hak dan kewajiban warga negara sendiri banyak loh jenisnya. Apa aja sih? Nah, kita akan bahas dengan presentasi yang satu ini. Jadi jangan lupa disimak ya. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, pada presentasi kali ini, di sini kita akan membahas dan menganalisis nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sebelumnya, Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka. Jadi, nilai tersebut dibagi menjadi 3. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Lalu, apa itu nilai dasar? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu nilai dasar sendiri sifatnya universal. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Lalu, apa aja sih
hak dan kewajiban warga negara dalam dasar-dasar sila Pancasila? Nah, yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Lalu, selanjutnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. Lalu selanjutnya ada sila persatuan Indonesia, di mana menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis dengan menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta berpartisipasi dalam pemilu. Lalu yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatan oleh negara serta memberikan kesempatan besar kepada masyarakat. Lalu selanjutnya, nilai instrumental. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari perundang-undangan dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, kita akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Contohnya, pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, lalu hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia apa aja sih? Yang pertama, ada hak kewarganegaraan. Tercantum pada pasal 26 ayat 1, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain dipisahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu selanjutnya pada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tercantum pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 27 ayat 2, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang selanjutnya ada hak dan kewajiban bela negara. Seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ada hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Seperti yang tercantum pada pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu hak kemerdekaan memeluk agama. Seperti yang tercantum pada pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu selanjutnya adalah hak pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang tercantum pada pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu ada hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan sendiri tercantum pada pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya tercantum pula pada pasal 31 ayat 2, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu selanjutnya ada hak kebudayaan nasional,
Seperti yang tercantum pada pasal 32 ayat 1, yaitu negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lalu selanjutnya tercantum pula pada pasal 32 ayat 2, yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya ada hak perekonomian nasional. Seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 2, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu juga tercantum pada pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir yaitu hak kesejahteraan sosial. Tercantum pada pasal 34 ayat 1, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 2, yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pasal 34 ayat 3, yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, tadi kan kita sudah membahas nilai instrumental. Pada kali ini kita akan membahas nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contohnya, sila keempat diwujudkan dengan tindakan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Selanjutnya, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu untuk nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Selanjutnya, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu selanjutnya nilai praksis sila persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa, negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, ada nilai praksis sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, nilai praksis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, serta rela bekerja keras, dan yang terakhir menghargai hasil karya orang lain. Baik, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku tentang hak dan kewajiban warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih.